Oke. Selamat pagi Pak Dede. Apa kabarnya hari ini? Pagi Bu Rika, Alhamdulillah baik Bu Rika. Oke, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Oke siap Bu Rika. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan Pak Dede pada sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang mau didiskusikan sama saya? Sejujurnya Bu ya sedikit rasa tegang, beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif Bu. Iya, saya tahu itu. Saya menghargai kejujuran Pak Dede. Jadi, mari kita jadikan sesi ini sebagai ajang untuk menjelajahi solusi bersama, Pak ya. Ya, Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam hari ini? ada Bu, tapi mungkin di akhir saja. Boleh. Sekarang apa tujuan yang ingin Pak Dede capai dari coaching kita kali ini? Gini Bu, saya sebenarnya ingin meningkatkan kemampuan prestasi saya Bu di depan umum. Oke, baik. Apa sih definisi tujuan akhir yang Pak Dede inginkan? Gini Bu Rika, saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya gitu loh. Oh, oh, bagus. Apa sih ukuran keberhasilan yang Pak Dede inginkan dari sesi coaching kali ini? Eh, saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup Bu ya, serta mendapatkan Mm-mm. feedback positif dari audiens gitu. Iya. Oke ya, sekarang mari kita masuk ya. Coba saya merasa adakah yang membuat Pak Dede merasa kesulitan dalam presentasi? Yang membuat saya kesulitan tuh yang pertama Bu, saya merasa gugup Bu dan sering lupa kata-kata yang saat presentasi gitu, ngeblank. Iya, itu tuh hal yang wajar ya Pak ya. Coba ceritakan lebih lanjut, bagaimana perasaan itu muncul? Seperti apa coba? Ini Bu, rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens kita Bu ya, membuat saya gugup. Kemudian terkadang saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna gitu Bu. Jadi Iya, ngerti saya Pak. Jadi bagaimana Pak Pak Dedek menghadapi situasi tersebut kalau lagi menghadapi situasi lagi di depan orang seperti itu? saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Jadi kita ini bersama-sama Pak ya mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Dedek tambahkan? Saya ingin merasa lebih percaya diri Bu dan terampil saat berpresentasi tadi, dan saya yakin dengan bimbingan dari Bu Rika ini saya bisa mencapai tujuan tersebut Bu. Iya baik Pak. Sekarang mari kita merancang aksi nyata Pak ya, supaya Bapak bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, sekarang mari kita merancang apa rencana untuk mencapai tujuan presentasi yang Pak Dede inginkan. Saya ingin mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman-teman atau mentor. Oke, itu bagus sekali, Pak. Adakah prioritas yang Bapak Dede miliki dalam rencana aksi ke depannya? Prioritas saya Bu ya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup Bu. Iya, bagus sekali, Pak. Jadi sekarang apa sih, Pak, strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi supaya lancar dan bagus itu, Pak? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik Bu, kemudian Iya, mempersiapkan slide presentasi yang menarik,
dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya. Iya, bagus sekali, Pak. Jadi itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi nyata yang terstruktur dan fokus pada detail dan akan membantu Pak Dede mengatasi tantangan masalah presentasi. Jadi Pak Dede lebih efektif. Jadi bagaimana Pak Dede melihat tindakan dari rencana ini? Ya. Kemudian sekarang mari kita ke tahapan selanjutnya. Apakah komitmen yang Pak Dede lakukan terhadap rencana yang sudah kita buat, yang sudah Pak Dede buat tadi? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari mentor. Iya, baik. Mari kita masuk ke tahapan selanjutnya, Pak ya. Ya. Siapa yang dapat membantu Pak Dede dalam menjaga komitmen itu, Pak? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi, Bu. Saya percaya Oke. dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan gitu. Iya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Pak, dari coaching ini? Saya akan terus berlatih, Bu, berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Bu, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pembangunan diri dalam berkomunikasi yang efektif. Bagus sekali, Pak. Mungkin dengan kita berbincang hari ini ya, mengikuti alur Tirta, menanyakan tujuan dan siapa-siapa saja yang membantu menjaga komitmen. Semoga Pak Dede ke depannya itu sudah bisa lebih berani lagi tampil secara terus-menerus, Pak ya, di depan umum seperti itu. Baik, Bu, terima kasih atas masukannya, coachingnya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa berpresentasi dengan baik dan tidak gugup lagi dan bisa menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pak Dede, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Rika, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Rika hari ini? Alhamdulillah, sehat juga. Terima kasih, Pak. Ada apa Bu Rika? Sepertinya ada hal yang mau diobrolkan. Iya, mohon maaf Pak sebelumnya. Sedang sibuk tidak hari ini? Mudah-mudahan Bapak tidak sedang sibuk ya. Oh enggak Bu Rika, hari ini saya sedang santai. Memang ada apa ya Bu Rika? Iya Pak, gini, saya mau ngobrol sekitar 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung nih Pak. Mungkin dengan ngobrol dengan Bapak ada sesuatu pencerahan lah untuk saya. Oke, apa tujuan dari ngobrol kita ini Bu? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang terjadi di kelas 6 akhir-akhir ini Pak. Oh iya Bu Rika. Ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan masalah apa ini Bu? Gini Pak, eh, saya mau cerita tentang kelas 6 akhir-akhir ini itu sangat berbeda Pak dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada kebersamaan Pak. Jangankan antara laki-laki sama perempuan, antara anak perempuan saja tuh terlihat kayak ada jurang pemisah gitu Pak. Saat pembelajaran metode yang saya kasih pun sudah terkesan nggak mau bareng, nggak mau kerjasama gitu Pak. Bingung saya jadinya. Oh, ya. Jadi Bu Rika merasa bingung ya dengan keadaan murid belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya? Iya betul sekali Pak Dede. Oh ya, tadi kan Bu Rika mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Ya, Menurut Bu Rika, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana?
Kalau menurut saya Pak ya, mereka tuh harus melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok, misalnya Hmm. secara aktif bersama-sama, berkolaborasi, kayak gitu Pak, Hmm. agar dapat menyelesaikan tugas mereka Pak dengan baik. Oh gitu Bu ya. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Rika lakukan agar murid-murid bisa kompak, kerjasama menyelesaikan tugasnya? Sebenarnya saya itu memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang saya jadikan tugas itu Pak, menjadikan anak itu lebih aktif bersama seperti itu. Oh, jadi Bu Rika sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi, Bu ya? Iya Pak. Ini Proses bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sempurna muncul, Bu ya. Nah, iya dari Pak. skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Rika sekarang dalam mencapai tujuan? Kalau saya sih masih di posisi skala 5 Pak kayaknya. Skala 5 Bu Rika ya. Iya Pak. Yang diinginkan Bu Rika posisi berapa? Ya misalnya 8 atau 9 gitu Pak. Oh, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain ya. Nah, kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut, Bu? Oh, gini Pak, mungkin saya harus memotivasi murid mungkin Pak ya sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, penilaian sikap saya terkesan dan akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan pemberian apresiasi murid yang menjaga kebersamaan mungkin Pak. Hmm, hmm. Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran gimana, Bu? Gini Pak, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi kali. Kalau dulu kan kita sering gitu kalau sama guru-guru kita kan diajak diskusi, kemudian Hmm. berkelompok, sering adakan permainan juga, itu biar sama-sama mengenal mungkin Pak lebih dalam kayak gitu. Jadi kan kalau mereka itu satu tim gitu Pak, bisa Wah, sama-sama. luar biasa Bu Rika ini, hebat-hebat. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Rika? Saya itu Pak ya yang pertama akan memasukkan motivasi itu sebelum kegiatan pembelajaran kayak itu Pak ya di persepsi kayak itu. Saya itu pengennya memberikan informasi kepada anak tuh bahwa kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian juga gitu Pak, selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir refleksi tidak lupa juga nanti pembelajaran itu ada kegiatan permainan jadi anak itu tidak bosan Pak, mungkin seperti itu Pak. Oh, jadi nanti ada permainan bergu, melatih kerjasama, kekompakan gitu, Bu ya? Iya Pak, seperti itu. Jadi kira-kira berapa waktu yang dilakukan, Bu? Kira-kira 2 minggu kali Pak ya, saya akan coba. 2 minggu, Bu ya? Iya Pak. Komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut apa? Saya akan membuat RPP dengan memberikan metode diskusi dengan penilaian, kemudian diutamakan pada sikap berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada juga saya adakan permainan kayak misalnya mereka itu kan sekarang ini lagi gencar-gencarnya melaksanakan permainan Banyuasin, urang Banyuasin itu Pak. Oh iya iya benar Bu, benar. Kelas, permainan yang bersama-sama seperti itu, bakia dan lain sebagainya. Oke oke. Bagus sekali Bu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu merencanakan pembuatan RPP itu Bu? Apa teman atau siapa Bu? Nanti saya akan buat sendiri dulu Pak, tapi setelahnya itu saya akan minta ditemani oleh teman sejawat saya atau rekan sejawat saya, biasanya Bu Nurul Pak, biasanya karena dia sudah duluan angkatan di atas saya, senior lah termasuk seperti itu. Senior ya. Jadi nanti membantu revisi Bu ya. Iya begitu Pak. Sip, sip, bagus sekali. Menurut Ibu Rika, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi saya sekarang ini sudah mendapatkan ide Pak atau solusi tentang masalah yang saya hadapi dengan murid-murid yang belum bisa bekerja sama dalam kelompok diskusi seperti itu Pak. Oke, alhamdulillah berarti Bu Rika ya sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Bu Rika akan membuahkan hasil. Jangan lupa Bu Rika untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan siswa tadi. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman-teman lain, guru-guru lain Bu Rika yang mendapat masalah seperti Bu Rika ini.
Oke, terima kasih Pak Dede atas waktunya, sudah menyempatkan untuk berdiskusi, ngobrol sama saya. Ya, sama-sama Bu Rika. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat buat saya, buat Bu Rika dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih Oke, Bu Rika. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.